Ya, 101.1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Dan tentunya selamat sore ya untuk Smart Listeners dimanapun Anda berada. Gimana kabar tak? Ya, tentunya di sore hari jelang petang hari ini paling enaknya kita makanan sebetulnya gorengan ya dan minum teh panas seperti itu. Walaupun tentunya cuaca ini ya gimana gitu ya, mendung-mendung kelabu atau sedikit gerimis, tapi tentunya tetap semangat dong ya dimanapun Anda berada. Dan kembali bersama saya RD Sam dalam program Smart Community yang tentunya menghadirkan komunitas-komunitas yang sangat keren ya. Dan saya tidak sendiri, kita sudah kedatangan salah satu komunitas yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Siapa mereka? Ya, tentunya yang bagian nonton YouTube udah melihat nih ya, para cewek-cewek cantik ya, kaum Gen Z asik. Sudah hadir bersama kita di sini. Ada komunitas ya Duta Pendidikan Sulawesi Selatan Sulawesi Barat 2024 ya, dengan tema yang akan diangkat hari ini adalah Education is a right, not a privilege, atau pendidikan adalah hak dan bukan sebuah keistimewaan. Ya, jadi memang semua orang ya wajib atau memiliki hak yang sama untuk pendidikan itu sendiri. Baik, kalau begitu langsung saja tanpa berlama-lama, daripada kita penasaran, kita salam sapa dan kenalan dengan teman-teman dari Duta Pendidikan Sulawesi Selatan Sulawesi Barat 2024. Ya, halo, selamat sore. Boleh dipakai mic-nya dulu dong. Selamat sore, Kak. Iya, ulang deh. Oke, selamat sore. Selamat sore. Oke, gimana kabarnya, Ciwi-ciwi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, kesini gimana tadi cuacanya? Gerimis melanda hati, gerimis mengundang, atau kayak gimana tadi ke sininya? Lumayan mendung ya. Boleh tadi dipakai cuacanya. lebih dekat lagi mic-nya? Ya lumayan mendung tadi cuacanya sih, Kak. Tapi alhamdulillah aman. Aman ya, nggak sampai kebasahan gitu. Alhamdulillah. Kalau kita berdua gimana waktu kesini? Macet kah atau gimana? Boleh pakai mic-nya? Tadi alhamdulillah macet sedikit, tapi karena kita mau ke Smart FM, semangatnya sangat luar biasa tentunya. Asik, tepuk tangan dulu dong. Ya, sambil kita menunggu teman yang lain buat bergabung, karena kita sebetulnya ada 5 orang ya. Oke, kita kenalan-kenalan dulu deh. Dari sini dulu deh. Oke, boleh perkenalkan ke Smart Listeners dan Viewers ya yang sedang mendengarkan dan menyaksikan kita. Namanya siapa ya, kemudian ini udah jelas ya, tahun 2024 namanya siapa, kemudian delegasi apa saat itu, dan pencapaiannya saat ini apa ya di Duta Pendidikan, dan sebagai apa di organisasi itu atau komunitas itu, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Musdalifah, Kak. Saya delegasi dari kemarin dari Polali Mandar tahun 2024. Oke. Di mana di Duta Pendidikan itu saya menjabat sebagai The Best Bakat kedua. Nah, tahun ini yang di mana organisasi ya tadi, Kak. Ya, betul. Organisasi yang saya timpu itu ada dari volunteer pendidikan Hifzul Sal, dan juga dari Unhas, yakni UKM Sanitar Unhas sebagai ketua umumnya di sana. Dan juga menjadi motivasi saya sebagai Duta Pendidikan saat ini, di mana Duta Pendidikan ini pasti dia lebih menonjol tentang personal brandingnya, dan juga bagaimana dia memberikan proker pada pendidikan. Dan sebagaimana tadi sesuai dengan tema kita, bahwa pendidikan itu merupakan yang hak bagi kita semua, teman-teman. Bukan hanya kepada mereka yang rakyat atas yang biasa dibilang ya, tetapi yang biasa kita ketahui bahwa sekarang masih banyak loh yang di pelosok-pelosok sana yang tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kita saat ini. Oke, jadi panggilannya siapa nih? Iva, Kak. Iva. Oke, terima kasih Iva, selamat datang di Smart FM. Oke, selanjutnya siapa? Boleh dikenalin nama dan kemudian sebagai apa di Duta Pendidikan ya, kemudian menjabat apa gitu. Iya, baik. Halo teman-teman semuanya. Halo. Iya, baik. Perkenalkan, saya Nur Ainun Nadira, akrab disapa Dira, delegasi dari Kota Makassar kemarin. Nah, di Dutpen ini tahun 2024, alhamdulillah saya menjabat sebagai second runner up di Duta Pendidikan. Juara 3 berarti ya? Iya, Kak, juara 3. Dan sekarang kesibukan saya itu sebagai mahasiswa aktif di Institut Ilmu Kesehatan Pneumonia Makassar, dengan prodinya itu administrasi rumah sakit. Ya, jadi alasan saya ikut Dutpen ini tentunya
kalau dipikir-pikir agak kurang nyambung dengan program studi saya di ARS. Apa tuh? Ya, Program studinya. administrasi rumah sakit. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita dalami lagi terus lagi, banyak hal yang bisa kita dapat di Pigeon ini, apalagi tentunya di Dutpen ini, tentunya sangat luas ya. Tidak hanya mencangkup manusia-manusia yang sama tadi Kak Iva bilang, yang di atas rata-rata lah, atau dia punya kelebihan di bagian ekonominya. Tapi di Dutpen ini kita juga bisa tahu, oh ternyata teman-teman kita yang di pelosok juga itu haknya sama dengan kita di. Jadi bukan privilege ya, It's tapi not memang privilege. right atau it's a right. hak ya, Haknya. seperti itu. Oke. Seperti itu, Jadi Kak. panggilannya siapa? Akrab disapa Dira, Kak. Dira. Iva ya. Iva Dira ya, Iva Dira. Oke, selanjutnya boleh. Oke, baik. Halo teman-teman, perkenalkan saya Widya Stuti. Saya merupakan winner Duta Pendidikan Sosial Barat tahun 2024. Lanjut. Sekarang saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah sekarang sudah semester 6. Oke. Dan juga aktif di beberapa organisasi baik di dalam maupun juga luar kampus. Alasan saya bergabung, saya kemarin delegasi dari Kabupaten Bone. Oke, Kabupaten Bone. Dan alasan ikut Duta Pendidikan sebenarnya kemarin itu cuman sekedar ikut sama senior. Itu alasan yang paling ikut-ikutan ya. Iya. Going banana. Soalnya kemarin senior yang ngajak, ayo join di Duta Pendidikan. Tapi aku udah ada persiapan, Kak. Aku nggak tahu ini nih. Dan ternyata dari situ tiba-tiba boom duar, langsung winner ya, juara 1. Iya, dan tapi bukan hanya dari situ, saya memang dari dulu sudah menyukai dunia pendidikan. Saya suka mengajar, saya juga sempat bergabung di volunteer, Human Initiative, dan saya mengambil divisi sosial. Jadi memang ada kaitan antara permasalahan sosial dan tentunya juga pendidikan. Saya suka mengajar anak-anak, saya suka bertemu dengan mereka, kemudian belajar, dan saya menyadari bahwa pendidikan itu sebuah hak. Bukan sebuah keistimewaan saja yang bisa orang-orang ekonomi ke atas itu bisa mendapatkan. Tapi I think all of the people have their right to continue their study. Jadi itu alasan saya pertama, karena saya ingin menjadi aspirasi atau bagaimana bisa menyalurkan bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan meskipun mereka dari terpelosok. Oke, jadi memang semua orang mendapatkan hak yang sama gitu ya, tidak ada perbedaan dari semua latar belakang ya, suku, agama, ras, dan antar golongan seperti itu. Tepuk tangan dulu dong ya untuk kita semua. Baik, selamat datang ya Widya di Smart FM di program Smart Community. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah tadi sudah di-spill sih sebetulnya memang alasannya masuk kemudian. Jadi pertanyaannya adalah kemudian ketika masuk apa sih yang dirasakan gitu ya, apalagi ini udah hampir selesai atau lepas jabatan, apa perbedaan antara sebelum dan sekarang gitu ya, sebelum masuk ke Duta Pendidikan dengan sekarang menjabat sebagai seorang agent of change atau Duta Pendidikan, apa yang jadi perbedaan signifikan seperti itu? Kalau menurut saya secara pribadi nih Kak, sebelum dan setelah menjadi Duta Pendidikan Sulselbar, sejak awal saya merasa bahwa ketika mendapatkan amanah, saya merasa sangat cukup berat ya tanggung jawabnya sebagai representatif bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi juga Sulawesi Barat. Betul. Saya menyadarkan diri bahwa saya memiliki amanah yang besar untuk selalu bisa menginspirasi dan tentunya mengedukasi teman-teman di luar sana dalam dunia pendidikan khususnya. Dan saya juga sangat bersyukur karena mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa, tentunya bertemu teman-teman dari berbagai kabupaten dan tentunya 2 provinsi sekaligus. Saya mendapatkan pengalaman dan juga ilmu yang baru dari mereka, entah itu ilmu dalam mereka berorganisasi ataupun misalnya ikut dalam dunia pageant. Karena di Duta Pendidikan itu merupakan kedua kalinya saya ikut dalam dunia pageant.
setelah duta kampus Unismu, Makassar. kemudian duta pendidikan. Iya. Oke, jadi banyak insight ya yang bisa ditarik di sana ya, dan pengalaman-pengalaman lapangan yang memang sebelumnya tidak pernah didapatkan kemudian didapatkan di sini. Benar sekali. Oke, Kak. terima kasih Widya. Oke, saya ke Dira. Dira, apa sih yang membedakan, apa perubahan yang kamu rasakan sebelum masuk ke duta pendidikan dengan sekarang menjabat sebagai duta pendidikan? Oh iya, tentunya yang pertama itu kita membahas soal relasi, Kak. Nah, tentunya sebelum itu, for your information, duta pendidikan ini pijen pertama yang saya ikuti. Oh, oke, really? Yes, really. Ini pertama kalinya saya masuk di dunia pigeon dan alhamdulillahnya langsung mendapatkan gelar sebagai second runner up. Oke. Nah, jadi perbedaannya itu yang pertama, niat utama saya pribadi yaitu untuk mencari relasi. Saya menganggap bahwa orang-orang yang mengikuti pigeon itu orang-orang yang bisa saya ajak untuk bersosialisasi atau bersosial. Dan banyak dari teman-teman ataupun rekan-rekan sekalian yang memberikan saya ilmu baru. Tentunya dalam hal berorganisasi juga, dan dia memberikan saya juga semacam ilmu baru walaupun di sosial kita. Seperti itu, Kak. Oke, jadi memang dapat banyak betul. ilmu baru begitu, apalagi ini adalah pertama kali ikut pageant dan itu rasanya gimana? Sempat sangat tidak percaya awalnya karena teman-teman sekalian yang belum punya basic ya. Iya, benar belum sekali, punya basic, Kak. Langsung gong ya kan? Karena teman-teman saya yang saat itu ikut Dutpen orang-orang yang sangat hebat, jadi saya kurang percaya diri awalnya. Dan pada saat pengumuman juara, alhamdulillahnya saya dapat second runner up, dan itu merupakan tanggung jawab untuk kita sebagaimana kita harus bersosial ke sosmednya kita bagaimana sebagai Dutpen. Kita punya tanggung untuk jawab bangun personal brandingnya juga, bagaimana self image itu kemudian kita ciptakan, bagaimana sebagai representatif seorang duta itu kayak gimana. Ini sangat berat tanggung jawabnya ya. Berat tapi impactnya luar biasa. Wah, impactnya tambah keren personal brandingnya ya. Brandingnya ada. Oke, terima kasih Dira ya. Saya ke Iva. Nah, dengan pertanyaan yang senada gitu, apa sih perubahan yang signifikan sebelum dan pada saat sekarang menjabat sebagai duta pendidikan seperti itu? Oke, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dari duta pendidikan ini, pertama saya orangnya tidak pede sekali untuk up dari Instagram, dari feednya story-story tentang bagaimana saya branding. Tetapi dengan saya ikut duta pendidikan ini, banyak hal yang membuat saya harus kuatkan branding saya supaya orang tahu di luar sana bahwa orang yang di pelosok, kan saya salah satu orang di pelosok dari Sulawesi Barat. Bahwa itu bisa tahu di mana, di desa apa? Di Desa Polowali bagian Takatidung. Kecamatan Takatidung, Pak. Oke, jadi itu yang saya pertama lihat bahwa sebagaimana saya juga pertama kali ikut dari pigeon ini. Dan yang saya ketahui bahwa di duta pendidikan ini berbagai umur yang bisa kita ketemui, dari masih ada yang SMA, dan ada yang sudah kuliah, dan ada juga yang sudah lulus kuliah. Ada S2, ada yang kerja ya. Jadi saya di sini ketemu banyak orang. Jadi saya bilang, tidak semua berpikiran itu kita sama. Cara pandang juga kita berbeda, kacamatanya juga berbeda, dan bagaimana kita menerima keputusan itu dalam organisasi ini. Karena dari duta pendidikan ini bukan hanya proker yang kita perjuangkan, bukan hanya proker yang kita supaya dapat dari berhasilnya dari proker itu, tapi bagaimana kita dalam organisasi ini mempunyai aturan tersendiri seperti kode etiknya, dan sebagaimana yang selalu dibilang sama Kak Irfan bahwa yang bertahan itu merupakan orang yang berhasil. Oke. Karena memang pastinya orang yang bertahan itu adalah orang yang sudah melalui ya pahit ya manis asam getirnya ya. Proses dalam 1 tahun ini tidak gampang ya. Karena memang dalam 1 tahun itu bisa dikatakan kalian punya tanggung jawab ya untuk melaksanakan amanah
yang diemban selama 1 tahun ya, seperti itu. Baik. Nah, berbicara mengenai tadi yang dibahasakan bahwa ada program kerja, ini selalu menjadi pertanyaan pamungkas. Kenapa? Karena di setiap komunitas atau organisasi pasti punya program kerja. Dan ini tidak pernah terganti pertanyaannya. Selalu pasti ada kaitannya, selalu ada pertanyaan tentang program kerja. Kita masuk ke pertanyaan program kerja nih. Sejak setahun ini program kerja apa yang udah pernah dilalui gitu, dan apa sih yang jadi favoritmu gitu, program kerja apa yang jadi favorit dan mengapa? Oke. Program kerja yang pernah saya lakukan itu pada saat saya di pulang kampung, saya mengajarkan sama berbagai anak bahwa dalam sekarang dunia modern, kita masuk di dalam globalisasi dan modernisasi, yang dimana pasti banyak menggunakan gadget, tapi tidak tutup kemungkinan bahwa mereka semua itu belum bisa mempunyai sesuai dengan ekonomi kita masing-masing. Bukan saya merendahkan atau bagaimana, tetapi sekarang tanpa kita menggunakan sesuai dengan berkembangnya zaman, pasti kita akan ketinggalan. Jadi saya di situ itu hari saya mengajarkan bagaimana anak-anak untuk buka laptop. Mungkin hanya orang beranggapan itu hanya hal sepele, tapi menurut sampai saya sedasar itu ya. Karena tidak semua anak-anak sekarang tahu mengenai itu, bahwa sekarang kan kita ada dibilang ujian nasional ya. Jadi kita harus ajarkan anak-anak bagaimana kita cara membukanya, atau bagaimana cara menggunakan Word atau Excel begitu. Mungkin hanya sepele ya Kak. Jadi itu yang paling disuka ya, karena bisa dekat secara langsung dengan adik-adik ya, untuk membantu mereka betul-betul mempelajari hal-hal memang yang dianggap sepele tapi itu sangat fundamental. Seperti itu ya. Oke, baik. Nah, kalau kamu program kerja apa yang paling disukai dan mengapa? Kalau saya sangat suka dengan program kerja rutin kita. Ada yang bidik, Kak. Bidik? Kayak gimana tuh bidik? Bidik itu semacam kita. Badik mungkin di Bidik itu program kerja kita. Kita live di sosial media kita di Instagram. Ya, kepanjangannya apa? Bincang Inspirasi Duta Pendidikan. Bidik ya. Ntar lagi buat badik. Bincang Inspirasi Duta Pendidikan. Nah, jadi kita beberapa kali itu mengambil pemateri yang memang khusus di bidangnya, yang dia brandingnya memang di bidang itu. Nah, kenapa saya suka? Karena saya sempat beberapa kali jadi moderatornya, dan di situ kita sangat leluasa untuk sharing sectionnya. Bagaimana kita sebagai duta pendidikan itu menyebarkan ilmu kepada teman-teman kita melalui sosial media, karena kita adalah kaum Gen Z ya. Sudah tentunya memakai sosial media. Gen Z itu kalau yang mati lampu ya. Gen Z ya. Oke, lanjut. Ya, kita Gen Z sangat-sangat aktif di sosial media. Jadi makanya kita ambil platform Instagram pada saat itu, dan itu rutin kita lakukan di setiap minggunya. Itu saya sangat suka karena kita dapat ilmu baru dari itu, dari program itu. Dan juga kita dapat relasi baru dari pematerinya. Kita dapat ilmu bukan hanya sekedar di lingkup Dutpen kita, tapi kita juga mengundang orang lain untuk memberikan materi dan sharing juga ke teman-teman kita yang ada di live Instagram kita, seperti itu Kak. Jadi paling suka itu ya, bidik ya, karena bidik, bisa secara live interaktif. Iya, betul, ya, Kak. sharing dan dengan tanpa gapnya, tanpa sekatnya, kemudian bisa dapat ilmu secara langsung dari mentor-mentor yang memang experience di bidangnya masing-masing. Thank you. Nah, kalau Widya, dari sekian banyak program kerja di Duta Pendidikan, kamu suka yang mana nih paling favoritin dan mengapa, apa alasannya? Kalau paling favorit nih sebenarnya, kalau favoritnya itu semua, tapi terfavorit itu pada saat mengajar sama anak-anak. Jadi langsung turun ke sekolah, bertemu dengan anak-anak. Kalau di Duta Pendidikan itu apa namanya? Ada istilah gitu, kayak tadi ada bidik, ada apa gitu? Kalau itu nggak ada sih Kak istilahnya. Kalau misalnya langsung mengajar ke kelompok-kelompok kayak marginal, ataupun misalnya daerah-daerah pelosok, atau misalnya kita ke sekolah-sekolah nih bertemu sama adik-adik langsung. Berarti agak mirip dengan IFA ya? Iya. Iya ya, ngajar ya. Tapi di situ kadang kami fokus ke benar-benar SMP yang membutuhkan. Misalnya mereka butuh public speaking, atau misalnya materi tentang bullying, soalnya banyak kan sekarang siswa-siswa yang benar-benar
mereka belum memahami apa sebenarnya bully dan bagaimana dampaknya, serta kami mengajarkan bagaimana cara bersosial media. Soalnya banyak nih yang sebelumnya mungkin kita gengsi pakai HP pada saat SMP atau mungkin SMA. Sekarang kan udah dari umur 2 tahun mereka sudah mulai menggunakan bahkan handphone. Dari orok ya. Iya, bahkan dari orok udah diajarkan. baru berojol, baru lahir langsung dipegangin HP ya. Iya, makanya itu kami benar-benar melihat permasalahan yang ada di Kota Makassar dan kemudian kami mencari sekolah yang benar-benar membutuhkan dan turun langsung, dan ternyata respon dari setiap sekolah yang kami kunjungi itu sangat luar biasa dan mereka sangat senang ketika duta pendidikan, bahkan guru-guru maupun stafnya berkata setelah kami balik, usahakan datang ke sini lagi ya, Dik. Soalnya mereka sangat suka dengan kedatangan dari Duta Pendidikan Sulselbar karena memberikan inspirasi baru kepada mereka semua. Oke, jadi istilahnya responnya itu luar biasa dan bahkan mereka selalu pengen diajar kayak gitu ya. Terutama mungkin dari guru-gurunya yang terkesima ya dengan teman-teman adik-adik dari Duta Pendidikan ini ya. Iya, benar itu banget Kak. Pada saat kami memaparkan materi, bukan hanya dari siswanya saja, tapi bahkan guru dan staf juga masuk ke dalam ruangan. Wah, keren. Nah, berbicara mengenai Duta Pendidikan sendiri ya. Kalau kita berbicara mengenai Duta Pendidikan ini, kita masuk ke internal ya. Situasi, kita flashback dulu 1 tahun yang lalu. Situasi saat itu, kepikiran gak sih bahwa kalian itu akan dapat pencapaian sebesar ini gitu? Dan saat itu apa kendala-kendala dan apa suka dukanya gitu dah, langsung suka dukanya ikut saat itu Duta Pendidikan pada saat proses kita proses penyeleksian dan kemudian sampai di atas panggung grand final, apa suka dukanya, apa tantangannya gitu, Widya? Oke, kalau saya sih tantangan paling besar kemarin itu manajemen waktunya, Kak. Karena selain dari saya kuliah, saya juga mengajar dan juga ikut dalam kompetisi. Jadi time manajemen benar-benar diuji pada saat itu, bahkan sempat berpikiran untuk mengundurkan diri. Karena takutnya pendidikan saya di perkuliahan itu terganggu. Tapi alhamdulillah berkat teman-teman juga dari Duta Pendidikan Sulselbar, mereka sangat suportif. Mereka mengatakan bahwa kita bisa menyelesaikan ini sampai akhir, bahkan sampai bentar lagi nih udah lengser. Iya, nggak terasa ya. Dan juga kendalanya kemarin pastinya. Kalau tekanan-tekanan yang dirasakan gimana? Kalau tekanan pasti ada, Kak. Cuman karena dari suasana, dari lawan-lawan, dari persiapannya, tekanan pressure yang paling besar menurut saya tuh kemarin adalah dari kapasitas teman-teman nih. Saya melihat, wah ternyata teman-teman saya nih yang ikut juga berkompetisi, mereka orang-orang hebat dari berbagai daerah dan tentunya dari berbagai kabupaten. Saya bahkan berpikir kayaknya sangat luar biasa ketika saya sudah bisa menjadi finalis aja nih kemarin, Kak. Makanya kemarin saya sangat tidak menyangka ketika bisa mendapatkan gelar ini. Karena saya melihat bahwa wah teman-teman memiliki kompetensi yang sangat luar biasa semua nih, dan ya itu kemarin menjadi pressure dan tentunya manajemen, dan juga kemarin adalah kadang ini Kak, kondisi fisik juga kemarin. Ini bisa nggak sih? Ini sehat gak sih? Ini mampu nggak sih saya berdiri di sana? Saya memberikan afirmasi positif Kak setiap harinya, meskipun pastilah dari teman-teman juga merasakan hal yang sama, lelah, dan kita merasakan benar-benar ada pressure lagi nih. Aduh gimana nih besok tiba-tiba harus tampil lagi di sini, ada lagi kompetisi yang lain. Karena jadi, banyak sesi yang harus dijalani. Dan wah sangat luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa sih Kak menurut saya. Oke, pokoknya kompleks ya. Nah kalau Dira, ya kalau Dira kemarin tantangannya, ya hambatan-hambatan, tantangan, suka duka gitu selama proses pendaftaran sampai kemudian berada di panggung grand final itu apa aja tuh? Kalau saya sendiri karena ini pigeon pertama saya dan melihat kontestan lain itu dia sudah pigeon keduanya, pigeon ketiganya, 3, 4 dan saya merasa anak bawang pada saat itu. Dan rasanya seperti bisa jinda sih. Bisa dah ya. Jadi di situ sempat mentalnya juga down. Tapi
alhamdulillahnya kakak-kakak panitia kemarin sangat suportif untuk bisa sampai selesai. Dan dari dukungan itu alhamdulillah saya dapat motivasi untuk terus lanjut. Dan juga tantangan lainnya itu mungkin di bagian kegiatannya sama dengan Kak Widi kemarin. Karena betul-betul sangat berturut-turut harinya Kak. Jadi sangat padat ya, padat sekali gitu ya. Dan ini fisiknya juga kemarin sempat down di hari pas mau grand final. Saya hampir tidak datang pada hari itu karena di pikiran saya, oh kayaknya cuman dapat ini deh, atau enggak cuman bawa nama Kota Makassar saja. Jadi sempat enggak datang, hampir enggak datang, cuman karena dorongan lagi dari kakak panitianya yang sampai chat personal saya untuk enggak apa-apa deh, datang saja, apapun hasilnya itu sudah terbaik, itu sudah perjuangannya. Dan itu hal kecil sebenarnya, cuman bagi kita yang mentalnya lagi down, jadi baterainya terisi lagi, jadi nge-recharge lagi ya. Betul sekali Kak. Jadi itu merupakan salah satu tantangan saya, apalagi melihat sudah mentalnya down, melihat kekuatan teman-teman saya pas penampilan bakat ya, kayak wah ini kayaknya betul-betul saya anak bawang di sini. Betul-betul mereka semua pada hebat-hebat Kak. Saya akui Dutpen kemarin itu pas karantinanya dia sangat hebat-hebat, mulai dari penampilannya, mulai dari fashionnya seperti apa, sangat keren-keren. Catwalk, public speaking. Dan bagi saya yang baru pertama kali, saya menyerap semua ilmu-ilmu dari teman-teman saya, energi dari teman-teman saya, dan saya ingin melebihi dari mereka. Jadi jiwa mental down kita itu jadi lebih semangat karena kita harus mengejar teman-teman kita yang jadi mental downnya ini kemudian langsung ups ketika melihat mereka pada betul, brutal gitu ya. Betul, banting membanting gitu ya. Iya Kak. Gen Z ini sangat tidak mau ketinggalan Kak rasanya. Fear of missing out ya. FOMO gitu ya. Betul Kak. Oke. Nah kalau Iva, sesi apa yang paling disukai di situ? Apakah ada memang sesi selain disukai, ada juga sesi yang kayak aduh di sini saya nggak bisa banget, di sini saya paling lemah, yang merupakan bagian daripada hambatan juga seperti itu? Adakah sesi-sesi seperti itu yang memang bukan Iva banget gitu tapi harus dijalankan, ini berat, apa tuh di situ? Oke. Sesi yang paling berat itu heels yang sangat tinggi ya. Nggak terbiasa atau gimana? Nggak terbiasa. Pertama kali kayaknya pakai heels setinggi itu. Mungkin pernah tapi tidak setinggi itu Kak. Cara duduknya saat itu berapa senti? 12. Yang sangat dianjurkan untuk sangat tinggi ya. Dan cara duduknya, cara makannya, saya sangat duta pendidikan ini bukan hanya diajarkan untuk bagaimana tentang public speakingnya, cara berpikirnya, tetapi attitude-nya dan cara berpakaiannya juga sangat dianjurkan. Dan sangat tepat waktu jam 6 pagi sudah ada harus di sana di lokasi. Yang bagaimana kita kemarin sudah lalui kegiatan-kegiatan yang sangat lama, disuruh tepat waktu jam 6, wah saya sangat bilang wah saya bisa ini atau tidak, karena lokasinya yang sangat jauh juga dari tempat tinggal saya, dan dimana juga saya juga sendiri Kak, saya sendiri masuk dan pertama kali juga, dan sempat juga tidak diizinkan sama orang tua untuk ikut, tapi saya yakinkan bahwa saya bisa ini sampai akhir, walaupun saya tidak masuk grand final atau apapun, hal ini mungkin bisa menjadi pemacu gitu ya, pemacu untuk diri saya begitu Kak. Dan masuk ke 16 besar kemarin itu sangat wow buat saya sih Kak. Walaupun cuma 16 besar tapi sebagai saya yang orang pertama kali Kak, dengan sebanyak itu orang yang mendaftar dalam duta pendidikan. Ada puluhan ya kalau nggak salah ya. Itu totalnya berapa sih? Puluhan berapa saat itu? Kalau boleh tahu 50 lebih ya. 50 lebih. Finalis ya? Iya, finalis. Gila ya. 50 finalis. Jadi yang sangat wow buat saya kayak yang pertama kali. Oke, saat itu ya, pada saat berlomba, kira-kira di kepala siapa yang paling diwaspadai saat itu, yang paling berat sekali nih sainganku ini? Siapa? Ayo harus jujur-jujuran ya, karena ini kan udah lewat ya. Iya, udah lewat. Siapa saat itu?
Pertama kali yang saya lihat itu ada Rani yang second run up ya. Ini second Spears. Oh, first. Nah, dia pertama kali saya lihat dan saya kenal dia karena dia mantan Tomalolo Majene. Jadi saya bilang, wah, Tomalolo Majene lo ada di sini. Saya temani. Terus saya lihat Kak Widi juga, Oke, udah masuk dalam daftar ya. Oke. Dan Kak Dira juga sudah masuk dalam daftar. Oke, dan terbukti ya. Dan terbukti. Oke, Semua masuk dalam 3 juara. Oke. Nah, kalau kamu Dira, saat itu ini harus jujur ya. Bukan berarti mereka duduk di sini dan kamu sebut mereka, enggak. Tapi jujurnya di awal banget gitu, yang paling berat menurutmu siapa saat itu yang ini harus diwaspadai, ini keren nih. Siapa saat itu? Oh iya, kalau saya sendiri kemarin itu Andin. Iya. Kalau Andin sekarang dapatnya apa? Apa ya kemarin itu Kak? Fourth runner up. Kenapa dengan Andin? Kebetulan Andin itu partner saya dalam mencari sponsor, mencari baju, mencari make up. Dan sedari itu saya melihat, wah, persiapannya matang sekali ini orang. Pas udah sempat minder ya gitu ya. Iya, sempat minder. Pas di make up pun dia baca-baca teksnya. Pas mau grand final Kak, dia baca-baca teksnya, dia baca-baca buat public speaking nanti bagaimana. Dan dia sudah plannernya. Sedangkan saya yang betul-betul persiapannya, oh besok pakai ini, oh iya besok pi. Seperti itu. Jadi rasanya merasa kalau Andin ini memang punya tekad yang kuat untuk menjadi winernya. Dan saya saat itu sangat apa ya, rasanya sangat down melihat tekadnya. Jadi sedari melihat tekadnya Andin ini, saya rasa saya harus mengejar Andin ini. Saya harus bisa lebih ataupun sama dengan Andin. Selain Andin, nama kedua siapa lagi yang ada di kepala saat itu? Nama kedua, walaupun mungkin bisa saja plot twist hasilnya ya. Dan pasti ada yang plot twist ya, yang maksudnya nggak diwaspadain. Ini kok nongol? Itu namanya dark horse ya. Kuda hitam gitu ya. Siapa gitu? Kalau saya sama juga Rani, karena Rani pada saat karantina itu dia betul-betul super aktif. Jadi betul-betul mental juaranya sudah kelihatan pada saat itu. Jadi agak minder sebenarnya. Cuman ya namanya kita kompetisi, jadi kita harus saling mengejar di karantina itu. Alhamdulillah itu, sudah dapat pencapaian ya tertinggi dengan pageant pertama. Keren. Nah, kalau Widi nih, siapa yang masuk dalam daftar saat itu? Kayaknya sama nih sama teman-teman yang lain. Saya tuh orang paling pertama saya notice Rani Kak, yang first runner up. Dan saya melihat memang kemampuan public speaking serta auranya emang udah kelihatan nih, kayak aura-aura juara nih. Dan juga kayak kita tuh sebagai finalis yang lain atau mungkin belum pertama kali ketemu sama Rani, kita merasa kayak wah, auranya beda banget, jadi kayak takut bicara sama beliau. Dan ternyata memang setelah menjadi juara, ternyata orangnya ndak semenyeramkan itu. Dikirain galak gitu ya. Galak, ternyata sangat ramah dan tentunya humble banget sih, friendly. Makanya don't judge by its cover ya. Seperti itu ya. Dan kemudian yang kedua itu Andin juga Kak. Andin sama ya. Andin memang orangnya kayak pendiam, tapi tiba-tiba pada saat misalnya kelas public speaking atau pada saat interview benar-benar dia keluarin tuh semua. Tapi saya melihat dari itu semua bahwa semua orang punya kapasitas yang berbeda-beda. Betul. Dan saya juga menerapkan satu prinsip bahwa sekali terjun memang harus siap untuk basah. Jadi mau nggak mau saya nggak setengah-setengah ya. Setengah-setengah. Pokoknya maju-maju, mundur-mundur. Kalau mundur jangan maju, kalau maju jangan mundur lagi. Pokoknya maju terus gitu ya. Bener banget Kak. Jadi soalnya biasanya banyak orang membuat down di dunia pageant itu karena selalu membandingkan diri mereka dengan finalis-finalis yang lain. Padahal semua orang punya kapasitas yang berbeda, punya kemampuan dan tentunya kelebihan masing-masing. Mungkin bisa saja pada saat misalnya wawancara mereka bagus di sana atau pada saat public speaking, tapi pada saat talent, dan jujur nih, talent yang paling luar biasa saya lihat adalah Iva. Dan benar-benar memang saat itu talent yang ditampilkan apa tuh? Tari Mandar ya kok tidak salah, dan benar-benar semua orang benar-benar terkesima gitu ya? Dengan penampilannya. Sangat luar biasa banget sih Kak. Saya sampai kayaknya udah nggak bisa masuk ini nih top 16 nih, soalnya penampilan Iva sangat luar biasa pada saat itu Kak.
dibandingkan dengan penampilan saya. Saya bahkan sampai bingung, bakat saya apa sih sebenarnya setelah melihat semua penampilan bakat dari teman-teman. Apa yang kira-kira yang bisa ngimbangin gitu ya? Iya nih. Tapi kembali lagi tuh aku bilang, ya udahlah, semua orang punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Jadi tetap fokus dan selesaikan apa yang telah kita mulai. Asik. Saat itu Widya bakat apa? Kemarin saya tampil speech atau pidato bahasa Inggris. Oh, pidato bahasa Inggris. Iya. Oh, kalau Dira apa saat itu bakatnya? bakatnya? Kemarin saya storytelling in English. Oh, storytelling bahasa Inggris. Sama. Speech bahasa Inggris. Iya. Oke. Kalau bermimpi dalam bahasa Inggris bisa nggak? Misalnya kan bakatnya dia tidur tapi dia bermimpi dalam bahasa Inggris, ngaco ya. Oke, tari mandar saat itu. Kalau boleh tahu itu message-nya apa? Pesan-pesan yang ingin disampaikan saat itu? Tari yang saya bawakan itu tari Tomalolo Mandar, di mana Tomalolo itu merupakan khas kecantikan dari Mandar. Nah, dari tari itu sebenarnya saya juga bingung Kak mau tampilkan apa, karena bakat saya memang itu dalam tari saja. Nah, saya tampilkan itu dalam tari yang dimana mungkin tersimpan bahwa malabinya Toino Mandar itu merupakan khasnya dari diri sendiri. Bagaimana wibawahnya dia duduk, karena ada tari Mandar yang kan Makassar begini Kak. Oh, iya. Kalau Mandar dia begini. Jadi itu merupakan hal yang berbeda. Hal yang berbeda, dan saya mau menunjukkan bahwa gaun yang saya pakai yakni adat Mandar, bahwa kami mempunyai melati yakni beru-beru, dan cara duduk kami yang sangat seanggun, dan bisa dibilang anggun karena tidak semua orang bisa menari hal demikian. Karena mungkin duduknya itu bentuk W Kak. Jadi orang tidak bisa untuk duduk begitu. Oke. W. Saya penasaran gimana maksudnya bentuk W. Bisa dicontohkan atau susah? Bisa Kak. Bisa, boleh dicontohkan? Oke, silakan kembali. Kayak gitu ya bentuk W ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Duta Pendidikan. Ya, kita masih menunggu teman-teman yang semoga datang ya ke dua laki-laki ini. Hanya ada 3 wanita yang ada di sini ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini kan udah hampir lepas jabatan. Sebetulnya syarat untuk masuk ke Duta Pendidikan itu apa? Walaupun memang kalau saya dengar ya, ini udah ada perekrutan. Mereka tinggal menunggu informasi aja buat ke tahap-tahap selanjutnya gitu. Sebetulnya syarat umum dan syarat khusus masuk ke Duta Pendidikan itu apa? Boleh di Widya, bisa dijawab dulu. Oke, jadi syarat umumnya pasti sudah ada umur dan juga berasal dari kabupaten yang benar-benar mewakili kabupatennya. Kemudian kalau syarat umum ya mungkin syarat umum usia minimal maksimal. Kalau syarat khusus sebenarnya nggak ada yang terlalu spesifik sih Kak. Tapi bagaimana sebenarnya para finalis ini confident ketika daftar. Soalnya banyak nih yang memutuskan untuk daftar pada saat awal dan kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri karena rasa percaya dirinya ketika melihat teman-temannya, wah ternyata pada saat kan ada nih Kak, pada saat tahap seleksi interview sebelum menjadi finalis. Jadi banyak yang menggugurkan mereka karena itu lagi rasa tidak percaya dirinya atau insecure-nya mereka. Dan seperti yang dikatakan dalam dunia pageant nih, syarat ikut dalam dunia pageant pasti ada 3B atau 4B sih Kak, kalau menurut aku. Tapi yang pertama itu bukan beauty-nya, tapi bagaimana brave-nya dulu nih, bagaimana keberaniannya untuk ikut dalam dunia pageant. Kemudian yang kedua adalah tentunya brain, karena kita duta pendidikan otomatis harus benar-benar ada pemahaman mengenai dunia pendidikan itu seperti apa, permasalahan. Harus encer ya otaknya. Oke. Dan kemudian yang ketiga pasti behavior-nya, bagaimana attitude-nya. Karena menjadi representatif otomatis benar-benar pasti bakalan selalu dinotis nih sama dunia luar, atau duta pendidikan begini-begini. Dan tentunya yang terakhir adalah beauty. Tapi beauty bukan hanya tampil secara fisiknya, tapi bagaimana inner beauty-nya itu benar-benar kelihatan.
Itu sih Kak syaratnya. Oke, saya melihat ada sosok di balik pintu. Siapa kira-kira? Apakah itu teman-teman dari Duta Pendidikan? Ya, boleh silakan masuk. Ya, kita masih punya waktu. Oke, silakan. Ya, lanjut. Kalau misalnya kamu mungkin lagi ya, tapi pasti teman-teman yang ada di luar sana, baik itu yang sudah melalui proses sekarang untuk perekrutan dan untuk tahun depan, sosial media dari Duta Pendidikan yang bisa disebutkan, dan kira-kira boleh nggak sih bertanya apa aja di sosmed itu untuk keperluan nanti jadi finalis atau seperti apa? Boleh disebutkan sosial medianya? Sosial media yang ada di kami Duta Pendidikan, ya ini Instagram Duta Pendidikan sosial media Duta Pendidikan Sulselbar. maaf Kak, Duta Pendidikan Sulselbar. Nah, teman-teman bisa DM dari admin tersebut karena semua pertanyaan akan dijawab oleh admin. Mungkin adminnya juga ada di sini Kak. Winner sendiri adminnya. Okay. Dan kami sering juga memberikan sesi tanya jawab Kak. Oke, jadi adminnya ini nih, ini bertiga ya. Kami di. Oh ini, oke. Baik, berarti saya udah tahu rasanya siapa adminnya ya. Saya tidak perlu bilang terima kasih admin. Terima kasih Mimin. Udah ada di sini orangnya. Tapi adminnya ada beberapa loh Kak. Ada beberapa, ada founder juga, ada Kak Irfan juga yang pegang. Oke, salah satunya Irfan, saya tahu. Oke, selamat datang. Halo. Nah, ini yang kebagian banyak pertanyaan nih. Oke, kita memaksimalkan waktu yang ada ya. Seperti selamat datang di Smart FM ya, di program Smart Community. Nah, pertanyaan pertama adalah boleh kenalin dulu nih dirinya, ya kan? Nama, kemudian sebagai apa di Duta Pendidikan, kemudian di organisasinya ini menjabat apa? Silahkan ke Smart Listeners dan Viewers. Oke, pertama perkenalkan, nama saya Rehan Fikri Syaputra Hafid. Saya sebagai best advokasi dan best favorit di Duta Pendidikan Kak. Itu. Nah, di dalamnya, di komunitas ini atau organisasi ini ada nggak sih, kan pasti ada struktur ya di dalam Duta Pendidikan Sulselbar. Di dalamnya apakah menjabat sebagai ketua divisi atau anggota kepanitiaan saja atau seperti apa nih? Anggota aja Kak. Oh, anggota. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak-banyak. Mereka udah banyak banget dari awal. Nah, nama panggilannya siapa? Sorry, Raihan Kak. Raihan. Yeah. Oke. Raihan, alasannya masuk ke Duta Pendidikan apa? Pertama itu pengen berkecimpung langsung atau pengen nimbrung langsung di dunia pendidikan Kak. Itu poin pentingnya sih itu Kak. Karena memang suka dengan dunia pendidikan. Iya. Tapi dengan jalur pageant. Iya benar Kak. Oke. Tapi kemudian mengapa memilih Duta Pendidikan Sulselbar? Kan ada misalnya yang lain seperti Duta Pelajar, Duta Lingkungan Hidup, Duta apa dan sebagainya yang mungkin entah dengan yayasan yang sama atau dengan yayasan berbeda, ya kan? Dan misalnya dengan kualitas yang sama. Tapi kemudian kenapa? Apa yang membedakan Duta Pendidikan ini? Kenapa pilih? Kayaknya cuma karena apa ya? Karena pengen aja sih Kak. Karena pengen aja. Pengen aja. Ini jawaban yang sangat singkat dan juga sebulan sebelum pendaftaran dibuka, ini yang 2024 ya. Itu saya ngecek langsung atau ngeliat langsung di IG-nya. Itu kebanyakan lebih terjun langsung ke sekolah-sekolah gitu kayak sosialisasi gitu. Jadi memang lebih dekat dengan apa yang kamu gemari seperti itu ya. Sangat relate sehingga memang memilih Duta Pendidikan sebagai wadah untuk masuk ke dalamnya. Iya benar banget. Dari serius kan? Ini banyak banget kan? Karena mereka udah kebagian gitu ya. Jadi kita tinggal melanjutkan pertanyaan. Nah, kalau Raihan sendiri dari sekian banyak program kerja, karena di setiap komunitas atau organisasi pasti punya program kerja dong ya, dan itu mutlak. Dari sekian banyak itu, yang mana Raihan yang paling suka dan mengapa Raihan? Yang paling saya suka itu program kerja yang live itu Kak. Bidik. Bidik ya. Program kerja bidik. Alasannya kenapa pilih itu? Karena itu bisa diakses di mana aja Kak, bisa dilihat di mana aja, dan itu
pematerinya bukan cuma dari Duta Pendidikan aja Kak. Dia siapa aja ada Kak di situ. Oke. Jadi istilahnya apa ya, menambah banyak ini ya, insight, wawasan, kenalan atau bangun relasi dengan banyak orang-orang hebat ya, yang kemudian mereka bisa diajak dan dilibatkan dengan Duta Pendidikan, itu something ya, atau sesuatu kayak gitu ya. Nah, pada saat masuk nih di Duta Pendidikan Rehan, saat itu apa yang menjadi kendala atau sesi apa yang membuatmu apa ya, bukan low banget dan low banget, paham maksudnya kan? Di sesi apa, misalnya public speaking, catwalk, manner, kemudian fashion atau apa gitu ya, forum group discussion, speech atau apalah gitu. Apa yang lo paling suka, kamu paling suka dan paling bukan kamu gitu, dua-duanya apa dan mengapa? Yang paling aku suka itu sih Kak, kayak lingkungannya, terus topik yang dibicarakan ketika lagi ngumpul itu. Kalau untuk sesinya gimana? Sesi per sesi kan dalam proses beberapa hari itu kan banyak banget sesi ya. Banyak banget pada saat karantina. Pas karantina. Yang paling kamu bukan banget dan paling kamu banget yang mana gitu? Cuma di itu sih Kak, waktu karantinanya yang pagi itu paling nggak bisa bangun pagi kan Kak. Bukan kamu banget bangun pagi. Ya ampun. Iya, pada saat materi Kak. Seperti itu. Iya. Nah, kalau iya kan banyak kan pertanyaan karena mereka kamu sih nyusul datangnya dan kita live, tapi nggak apa-apa karena memang patut diacungi jempol ya, usahanya dari Rehan ini. Pasti hujan mungkin atau gimana di luar? Tadi hujan juga Kak, tadi sempat balik buat ganti pakaian, ganti baju. Masa kuyup? Ya maafin Mbak Im ya. Tuh. Oke. Saat itu Mbak Im bertanding, tapi harus jujur ya, kira-kira saingan yang perlu diwaspadai saat itu dari 50 orang, laki-laki aja deh, nggak usah perempuan, karena mereka pasti sebut perempuan, kamu harus sebut laki-laki. Saat itu 1, 2, 3 orang yang diwaspadai saat itu dan udah curiga ini nih yang juara. Atau jangan-jangan diwaspadain tapi ada plot twist, bukan itu yang juara, bukan itu yang 1, 2, 3. Siapa yang ada di kepalanya Rehan saat itu? Semuanya sih jadi apa namanya, tumpuan kecurigaan juga. Tapi bahasanya saya suka ya. Tapi yang pertama udah jelas dari hari pertama pas siapa? Photoshoot itu Kak Lutfi sendiri. Memang auranya udah memancarkan ya. Iya. Oke, selain itu yang kedua, yang ketiga siapa? 3 orang deh, sebut siapa? Yang kedua tuh yang dari jangan disebut berdasarkan mereka juara 1, 2, 3, enggak. Lupa. Ya, Daris. Yang betul-betul dari awal di kepalamu siapa? Ya, gitu? Daris, namanya Daris Kak. Daris itu sekarang pencapaiannya apa? Dia sudah out ya? Iya. Udah out Kak. Dianya udah out. Tapi saat itu dia sempat dapat gelar apa? Juara Oke, juara 6. Iya. Oke, siapa lagi selain itu? Sudah itu Mas Wandi. Wandi dapat apa? Pasangan. Oh, juara 3. Iya. Oke, jadi yang diwaspadai memang masuk ke top sekian ya. Masuk ke. Oke, yang keren-keren ya. Benar. Oke, sekarang kamu bebas, sekarang bergilir. Baik. Alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang karena kita udah di menit-menit terakhir, apa pesan-pesan untuk adik-adik atau junior lah ya yang akan bertanding ini, dan apa harapan untuk Duta Pendidikan Sulawesi Selatan Barat? Silahkan. Pesan dan harapan gitu, silahkan. Pesan saya untuk teman-teman, jangan pernah putus asa sebelum melihat, karena semua kami yang ada pada saat Duta Pendidikan itu semua belajar, bukan menampilkan ini si hebat, ini si pintar, ini si juara, tidak. Kami di situ untuk belajar. Teman-teman di sana juga belajar. Bukan kami menuntut untuk bisa, tetapi tampilkan yang terbaik. Yang sebagaimana yang sudah disampaikan sama founder kita, Kak Irfan, bahwa apapun yang kalian dapatkan itu merupakan salah satu
pencapaian kalian. Jangan berharap, jangan memandang bahwa kalian tidak jadi juara itu sebuah hal yang kalah, tetapi orang yang sampai selesai dalam duta pendidikan ini merupakan orang-orang yang hebat. Jadi bertahan teman-teman, bertahan sampai akhir, jangan sampai lepas jabatan, sampai lengser teman-teman. Teman-teman yang sama-sama berjuang harus sama-sama berakhir. Asik. Oke, apa pesan-pesan untuk junior-junior nih yang baru akan bergabung dan harapannya untuk Yaspi dan Duta Pendidikan? Untuk teman-teman yang sekiranya hari ini sudah masuk dalam grup calon finalis, ada satu kata-kata dari Reels Instagram yang sangat ngena banget buat kita semua. Finish what you start. Oke. Jadi akhiri apa yang kamu mulai. Berhenti di tempat kamu memulai. Jadi semua yang kamu lakukan adalah 1% dari yang terbaik dari diri kamu. Satu langkah pun yang kamu lakukan itu adalah 1% terbaik dari diri kamu. Jadi pede saja, jalani saja apapun yang mau kamu lakukan. Percaya diri untuk tampil ke depannya, walaupun seperti saya, ini adalah pigeon pertama saya, tapi dengan percaya diri dan tekad yang kuat, saya yakin kalian pasti bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Jangan jadikan orang lain sebagai penghalang kamu, tapi orang-orang yang ada di sekitar itu cuman bahasanya cuman hama-hama lah, yang terbang-terbang. Tapi lawan yang paling penting itu adalah diri kamu sendiri. Jadi lawan diri kamu, lawan rasa malasnya, lawan rasa tidak pedenya. Kita semua bisa berhasil dengan kepercayaan diri kita sendiri. Aku pasti bisa. Terima kasih Yadira. Widhi, silahkan. Harapan untuk adik-adik nih di finalis Duta Pendidikan Sosial Bar tahun 2025. Harapannya pertama, tetap percaya diri, selesaikan apa yang telah adik-adik pilih, selesaikan apa yang telah adik-adik mulai, dan berhenti atau stop untuk selalu membandingkan diri kalian dengan finalis-finalis yang lain. Karena setiap bunga memiliki waktu untuk bekar pada akhirnya. Dan saya juga mau pesan kepada adik-adik, jangan hanya mengejar sekedar selempang saja. Ini nih yang penting nih, betul. Tapi benar-benar bagaimana bisa menginspirasi dan tentunya memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat, bukan hanya di dalam dunia pendidikan, tetapi juga di aspek-aspek yang lain. Bagaimana bisa berdampak ya? Iya, benar sekali. Pada akhirnya adalah setelah kalian lulus atau setelah kalian mengemban menyelesaikan amanah, adalah bagaimana kita bisa terus berdampak seperti yang selalu dikenang dalam dunia pageant, setahun menjabat selamanya hidup menginspirasi. Semoga slogan itu bisa diimplementasikan kepada seluruh Duta Pendidikan Sosial Bar tahun 2025 dan tentunya duta-duta pendidikan yang bakalan daftar juga. Aduh, sedih sekali ya rasanya, ya udah hampir lengser ya. Dan apa lagi nih sih Kak? Pesan untuk Duta Pendidikan sendiri apa harapannya? Untuk Duta Pendidikan Sosial Bar saya berharap bisa mendapatkan dukungan yang lebih banyak lagi, bukan hanya dari organisasi tapi juga kementerian sih Kak, secara langsung. Keren. Itu menurut saya penting banget. Karena kita bisa menjangkau yang lebih lagi ya. Iya, karena tanpa power itu juga kita nggak bisa juga Kak, hanya sekadar misalnya dalam lingkungan organisasi. Kita butuh kementerian untuk membacking kita nih dari belakang agar aspirasi-aspirasi masyarakat di pedesaan ataupun pelosok kita bisa benar-benar membantu mereka dengan ada bantuan dari pemerintah. Dan tentunya juga harapan semoga Duta Pendidikan Sosial Bar ini semakin maju dan semakin bersinar. Amin. Seperti juga yayasan saya di Yayasan Pemuda Prestasi Indonesia atau YASPI. Saya juga berharap semoga semakin berkembang pesat
dan semakin sukses ke depannya, dan tentunya sukses juga untuk founder kita, Kak Irfan Saputra. Karena boleh sapa-sapa. Halo Kak Irfan. Karena beliaulah saya belajar banyak sekali pengalaman, dan tentunya bagaimana beliau menghandle semua organisasi di dalam YASPI itu. Karena kita tahu di YASPI ada beberapa organisasi. Banyak ada hampir 50. Saya sangat takjub. Hampir 50 guys. Saya sangat takjub nih bagaimana Kak Irfan menghandle semua pageant yang ada di YASPI tersebut. Saya berharap semoga semakin pesat, berkembang, dan tentunya semakin bersinar. Amin. Oke, Raihan silakan. Oke, apa pesan-pesan untuk finalis-finalis yang akan baru bergabung, dan apa harapannya untuk Duta Pendidikan Sulselbar ke depan? Oke, untuk calon-calon finalis itu tetap semangat dan tampilkan yang terbaik. Jangan merasa insecure kepada finalis-finalis lain ya Kak Widya. Karena setiap orang itu mempunyai kemampuannya masing-masing. Dan mungkin untuk harapan untuk Duta Pendidikan Sulselbar untuk sendiri. Duta Pendidikan sendiri itu makin makin terpandang, makin banyak terobosan barunya untuk menginspirasi. Dan juga makin sukses terus untuk kedepannya. Amin. Oke, terima kasih ya sudah hadir di studio Smart FM dalam program Smart Community. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian. Duta Pendidikan yang Sulselbar 2024 ya, yang sebentar lagi akan lancar. Aduh, sedih ya. Oke, baik, itulah tadi ya Smart Listeners dan viewers dimanapun berada, percakapan kita atau diskusi kita yang sangat menginspirasi dengan tema, apa temanya tadi? Education is a right. Okay, education is not a right, but it's a privilege. It's not a privilege. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sampai ketemu pekan depan dalam program Smart Community di 101,1 ya Smart FM di Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Bye bye, sampai jumpa.